Halo, welcome back to Prabu Lovers Gang. Jadi hari ini gua mau ngecek ya burayak. Kalau gua itu ngecek burayak itu pasti malam-malam. Kayak gimana ngeceknya? Oke, ada baiknya kalian nonton intro gua dulu. Bam. Oke gengs, jadi hari ini gue mau ngecek burayaknya. Kalian mau ngecek pakannya gitu ya. Pakannya kayak kutu air itu masih ada apa enggak. Kenapa sih gue ngeceknya itu malam-malam? Kenapa enggak siang hari gitu? Karena menurut gue atau pengalaman gue, burayak malam-malam hari itu dia tuh dalam keadaan diam gitu ya, enggak apa ya, enggak agresif gitu. Jadi kayak kalau orang kayak tidur gitu ya mungkin ya. Nih, aduh sorry. Kita cek dulu nih, masih ada kutu airnya apa enggak. Oh, masih ada sedikit. Nah, itu fungsinya juga kita ngecek kutu air. Jadi kalau kutu air itu kan biasanya kalau kesorot matahari dia akan berkerumbul gitu ya. Atau dia akan nyamperin cahayanya gitu ya, cahaya matahari yang disorot gitu, biasanya seperti itu. Jadi kita bisa ketahuan, oh ini si burayak masih ada pakan nih, oh jadi santai, besok pagi kita cek lagi itu masih ada pakan apa belum gitu kan. Kalau misalkan masih ada pakan ya nggak akan gua kasih pakan, tapi kalau misalkan nggak ada berarti pagi wajib dikasih pakan gitu. Kalau misalkan malamnya masih ada, paginya gue nggak kasih pakan, tapi siangnya gue kasih pakan, biasanya udah habis gitu. Kalau burayak yang udah umur semingguan lah ya, itu biasanya lebih rakus, cepet rakusnya. Kalau umurnya masih seminggu ke bawah, pak baru dituangin 4 hari atau sampai 1 minggu, itu biasanya burayaknya nggak terlalu banyak makan. Dia masih makannya yang kecil-kecil kan, masih biasa ada yang gede-gedenya itu nggak akan gue kasih pakan, pasti gue kasih pakannya pas sore aja biasanya gitu. Kita ngecek lagi yang ke depan ya. Kita ngecek lagi di sini nih burayaknya guys. Kalau gue sih biasanya kalau ngecek itu satu-satu gue cek nih. Tuh kayak gini ya, nih tuh kan burayak pada diam tuh. Kita cek kutu airnya kutu airnya udah habis. Masih ada sedikit, mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Ini masalah masih sedikit kutu airnya. Ini burayak banyak banget, karena masih umur 1 minggu lebih sedikit. Kita kalau gue segitu. Kalau gue sih ngecek nih burayak, maksudnya pertama kita ngecek burayak juga tuh, udah burayak hidup atau enggak nih. Tuh ada kan gitu. Oke, kalau gue sih seperti itu, gue cek satu-satu. Enggak, kalau siang kan burayak tuh aktif banget ya, jadi nggak terlalu begitu kelihatan. Jadi gua ceknya malam-malam, jadi burayaknya nggak terlalu aktif, jadi bisa kita cek nih tuh. Kutu airnya udah pada habis nih, ini udah umuran 2 mingguan nih. Bukan ini udah 3 minggu nih. Kalau udah 3 minggu begini udah jangan ditanya lah. Kalau menurut gua jangan ditanya yang udah 3 minggu mah. Biasanya kalau yang udah 3 minggu itu pakannya itu rakus banget gengs, bener rakus banget pakannya biasanya. Masih habis, cuma gue mau ngecek keadaan burayaknya aja. Tuh burayaknya pada anteng kan, tuh banyak tuh burayak di bawah tuh. Jadi kalau disorot dia nggak terlalu agresif gitu. Nah, kalau yang ini
burayak umur sekitar hampir seminggu ya, 5 hari lah, 5 hari atau 6 hari gitu ya kalau nggak salah. Baru 3 hari gua pindahin ke sini. Kan masih banyak kan kutu airnya tuh. Kutu airnya masih banyak banget tuh, gerak-gerak tuh. Burayaknya juga belum terlalu rakus. Nah, ini jangan kita kasih pakannya jangan terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau pakan nggak terlalu banyak dulu sih nggak jadi masalah sih menurut gua. Cuman ya kalau ini burayaknya biasanya keganggu juga sih. Nih kayak ini nih, ini itu masih mau 2 minggu nih, 1 minggu lebih nih. Kita cek udah habis ya, kutu airnya udah habis. Yang ini umuran 2 minggu juga nih, udah mau, bukan umuran 2 minggu sih, udah mau 2 minggu. Nah tuh kan si ikan cupangnya pada diem gitu. Kalau malam-malam kalian gue ngecek nih burayak banyak nggak yang hidup gitu kan. Kalau kesorot lighting biasanya kelihatan burayaknya tuh, sambil kita ngecek kutu airnya. Tuh rakus banget nih, nggak ada nih kutu airnya, udah habis banget ya, parah. Tuh burayaknya banyak banget di bawah. Kan di bawah di pinggir-pinggir tuh lumayan. Nah kalau yang ini sama nih, umur sekitar mau 3 minggu ya, mau 3 minggu, udah 3 minggu nih, udah 3 minggu mau jalan 4 minggu nih tuh. Sudah ini ketapang pekat, ini udah makan jentik sih, jentik kutu air udah, maksudnya udah biasa makan jentik kutu air, udah makan pelet, jadi ini sering banget nih tuh. Kalau kutu air nggak ada gengs, sumpah nih langsung habis nih 3 kali sehari gua ngasih kutu air, anjir boros banget. Tapi burayaknya cepet besar tuh lumayan kan tuh, udah gede banget tuh, set. Ini 1,5 bulan udah lumayan, mantep nih. Itu tuh pada kalau malam hari itu nggak terlalu aktif si burayaknya, jadi kita bisa mantau si ikan cupang bisa si burayak masih hidup banyak apa gimana, terus kita mantau juga pakannya gitu. Kita tutup lagi, takutnya malam hujan, soalnya emang cuacanya kan sih lagi panas ya, cuman kadang-kadang kita nggak bisa prediksi gitu. Kalau cuacanya itu bisa hujan atau apa gitulah, bahaya buat burayak, takut kena kutu air white spot, jamuran katanya. Kalau umuran masih kecil tuh rentan banget lah, kena suhu dingin dikit langsung COVID kan, bahaya. Ini udah alhamdulillah nih burayak gua yang umuran yang ini 1 minggu, mau 1 minggu, ini mau 2 minggu, ini mau 3 minggu nih, 2 lubukan. Yang ini udah 3 minggu nih, baru nginjek 3 minggu nih. Kalau yang ini 3 minggu lebih lah, gue bilang ini 3 minggu lebih, yang itu 2 mingguan, itu 2 minggu, yang ini 1 minggu, dan yang ini baru mau 1 minggu, tadi kan udah gue sebutin. Kayak gitu. Nah kalau yang gue buka gini, ini udah 2 bulan lah, 2 bulan setengah, udah 2 bulan setengah mau 3 bulan. Udah gue sortirin juga sebagian, dan sisanya ini tinggal beberapa ekor lagi gue simpen aja. Gak tahu dia jadi reject atau kayak gimana, gue simpen aja buat gue lagi numbuhin banyak probit asik.
Gue pakai tanaman Progbit buat menstabilkan air, sama buat si burayak bisa berlindung dari terik matahari atau apalah, biasanya ngumpul di bawah Progbit gitu. Seperti itu, gengs. Jadi kalau kalian ngeceknya siang-siang itu menurut gua kurang maksimal. Kalau siang-siang itu kurang maksimal. Kalau misalkan pengen maksimal itu kalian ngeceknya malam. Jadi kan si burayak itu nggak terlalu agresif pertama, gitu kan. Terus kedua, kita bisa ngecek juga pakannya kalau kalian pakai kutu air ya. Kalau pakai kutu air biasanya dia, kalau misalkan masih ada pakannya, kalau disorot itu biasanya dia tuh ngumpul atau ngedeketin gitu. Jadi kita bisa ngecek, oh pakannya masih tersedia nih, yang kata gua tadi bilang itu. Pas kalau misalkan tersedia paginya gua nggak kasih pakan, ntar siangnya gua cek lagi, kalau di siangnya masih ada gua tambahin dikit aja gitu biasa pakannya, biar dia tuh bener-bener makanannya full maksimal, jadi hasilnya tuh full cepat besar gitu ya, cepat melar lah ibaratkan. Terus burayak juga kadang-kadang gua kasih pelet ya, kalau udah umuran 3 minggu ke atas lah, 3 minggu ke atas, yang kira-kira kalau misalkan 3 minggu burayaknya masih kecil-kecil lah, lu kira-kira lah ya, lu kira-kira bisa kali ya, lu kira-kira burayak yang bisa dikasih pelet sama yang enggak gitu. Nah gua kalau di gua tuh gua umuran 3 minggu tuh udah lumayan lah bisa makan pelet gitu. Jadi gua bener-bener gua kasih pelet, tapi nggak terlalu banyak ya. Biasa gua selingin pelet dari udah makan kutu air biasanya. Nah gua kasih pelet sedikit, nggak terlalu banyak. Biasa 2 kali kasih sih gua kasih, habis gua kasih lagi, tapi nggak jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau pelet itu kan nggak bagus juga buat si air si burayak ya. Jadi kalian nggak ini bener, kalau misalkan peletnya nggak kemakan gitu kan jadi kotor. Nah masalahnya kenapa sih ini, soalnya kan ini ibaratkan kalau burayak segini-gini itu, ini airnya itu dikurasnya itu udah 1 bulan. Nah setelah burayak 1 bulan, kalau burayak udah besar-besar, udah kelihatan, ibaratkan kira-kira burayak tuh udah mulai besgel lah ya, udah kelihatan besgelnya burayak lah kayak gitu, itu biasanya udah bisa kita kuras si kolam airnya. Kalau masih belum kelihatan besgel burayak, masih halus banget, itu jangan dikuras. Kenapa? Karena si burayak itu rentan banget, percaya deh sama gua kalau gua biasanya seperti itu. Nah makanya kenapa gua hindarin dari pelet-peletan seperti itu. Bang, gua pernah lihat konten lu ngasih pakannya pakai Polaret sama Spirulina ya. Gua kasih Polaret Spirulina itu pas di umur 4 hari ya. Awal-awal biasa gua kasih Polaret Spirulina selama 1 minggu itu cuma sedikit ya, nggak banyak lah gua. Loh, kalian tahu kan yang suntikan yang ukuran berapa ya, yang kecil lah, orang buat nyuntik orang, tahu kan lah ya. Gua kan bidan tuh, gua sebenarnya ada tuh yang sisaan bekas suntikan itu gua takarin. Itu dari 1 suntikan itu bisa buat 10 lubukan. Jadi gua kasihnya tuh cuma tes buat 2 tetes lah, tek udah. Jadi biar gua ngejaga si kandungan si air, takutnya namanya pakanan nggak hidup itu biasanya ada aja yang nggak dimakan gitu. Kalau yang pakan hidup kan kalian kasih walau mau kayak gimana kan dia hidup gitu. Jadi jangan, nggak takut kualitas airnya itu jadi jelek gitu kalau pakanan hidup. Gua saranin gitu kan, kalau gua saranin si pakan hidup. Gue ini semua alhamdulillah karena gue udah nemu spot kutu air yang lumayan maksimal lah, kadang-kadang sedikit kadang-kadang banyak gitu ya, itu membantu banget. Jadi gue pakai pakan hidup terus gitu. Makanya burayak gue umuran mau 1 bulan ini, yang 3 minggu lebih ini udah gede banget ya. Ini 1,5 bulan menurut gue udah bisa sortir lah kalau misalkan udah mecah warna ya gitu, seperti itu. Nah udah
Terus buat burayak apa pakan yang bagus itu ya butuh air. Pokoknya dari umuran 4 hari sampai 3 minggu itu maksimal butuh air. Sebenarnya sih nggak sampai 3 minggu, sampai dia gede juga gua kasih butuh air tetap diselingin. Tapi kalau yang udah gede sama jentik nyamuk, kalau misalkan udah 3 minggu gua kasih pakan jentik nyamuknya, tapi jangan yang gede-gede banget ya, yang kira-kira mulut si ikan cupang masuk lah gitu. Gua saring lagi yang agak halus sedikit lah, agak gedean gitu, nggak halus-halus banget tapi yang agak gedean, biar si ikan cupang juga cepat gitu pertumbuhannya. Apalagi jentik nyamuk itu bagus buat tulangan ikan cupang ya, jadi pembesaran pakai jentik nyamuk itu menurut gue bisa lebih maksimal lagi gitu. Nah seperti itu, tapi jangan banyak-banyak juga, ntar malah jadi nyamuk. Soalnya kan kalau misalkan jadi incu bagol kan nggak akan kemakan, kecuali kalau yang udah gede gitu. Seperti itu menurut gua. Jadi kalau ada yang mau tanya, mau sharing, mau apa, mau kayak gimana lah, kalian langsung DM aja ke Instagram Cikotok Beta Betty. Gua malah welcome. Orangnya santai sih. Kalau gua tahu atau gua bisa gua bisa kasih tahu ya gua kasih tahu. Kalau misalkan gua nggak tahu ya paling jelas aja nggak tahu. Cuma sepengalaman gua aja, sepengalaman gua kasih tahu. Malu bang, gua nggak beli ikan lu, buset dah, gua mah kagak kayak gitu. Lu jadi temen gua aja cukup. Gua mah apa sih, santai aja, yang penting kalian sopan santun, nanya gitu udah kelar, santai mah gua mah nggak pernah harus ini lu Instagram ini harus beli baru bisa nanya, enggak lah. Lu mau beli mau kagak, nanya mah nanya aja, nggak apa-apa pasti gua jawab. Buat apa gua juga, ya gua sering-sering ilmu aja ya kan. Mungkin seperti itu aja sih menurut pengalaman gua, dan jangan sungkan untuk bertanya tuh. Siapa tahu kan kalian lebih paham lah apa kalau misalkan ada video gua, bang salah bang, apa sih namanya, cara lu kayak gini salah ya, lu bilang aja gitu, harusnya kayak gini. Oke, ntar gua bisa jelasin lagi kenapa gua ngasih tahu caranya seperti ini, karena gua praktek sendiri gitu kan. Ntar gua jelasin lebih lanjut seperti itu. Oke, see you next time. Salam Prabu Lover, salam Betapis, nggak merah,